萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Hehehe, Kepala Xiao, kami tidak membangkitkan perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini. Si tua Yinggu menyapu pandangannya ke atas aula dan tersenyum ketika dia berbicara kepada Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah mengganggu kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memalingkan kepalanya ke Hai Bodong dan berkata, "Hai tua, sekarang jumlah Du Huang di tangan saya tidak lebih rendah dari Misty Cloud Sect. Apa yang harus ditakuti?" Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat tiga orang yang muncul di aula. Terkejut berangsur-angsur menyerbu ke dalam hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Tidak disangka kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak disangka Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia memukul bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, "Adapun Yunshan, tinggalkan dia." Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum kalimatnya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek aneh muncul. Orang itu dengan sosok tinggi mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya tarik yang tidak biasa. Namun, dingin dan dingin, menyebabkan orang takut melihat langsung ke arahnya. Di sampingnya ada seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian putih. Mata hitamnya yang seperti mata biru gelap sedang berguling-guling, ingin tahu mengamati sekelilingnya. Dua orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan mengejang segera ketika dia melihat adegan ini. Wajahnya sekali lagi berubah menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi. Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah hijau Xiao Yan yang ketakutan, dan ketakutan juga naik ke wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu, Ratu, Ratu Medusa? Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara yang memiliki ketakutan dalam suara serak akhirnya diludahkan keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Sulit membayangkan berapa tingkat keterasingan yang diterima Hai Bodong ketika wajah yang tidak asing itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan Du Huang elit ini yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika menghadapi Yunshan untuk bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita yang menakutkan ini yang sangat dia takuti sebenarnya masih mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan tidak melihat rasa takut di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Ziyan dan dengan sigap menyita kotak batu giok. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Ziyan yang memiliki senyum canggung. Anda harus menghindari menciptakan masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan segera mengirim Anda kembali. Ziyan buru-buru menutup mulutnya ketika dia mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan bajunya, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya ketika dia melihat Ziyan menyerah begitu cepat ke samping.
Sepasang mata menyihirnya melintas sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi dengan kemarahan. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, "Baru saja, aku melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Zian dan saya pergi melihat sekeliling dan secara tidak sengaja memperoleh sedikit sesuatu." Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini sebenarnya dicuri dari klan primer? Meskipun Xiao Yan merasa marah di perutnya, dia tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah situasinya sangat buruk sehingga tidak akan ada perbedaan dalam membuatnya lebih buruk. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, "Maaf, Hai Tua. Kedua pembuat masalah ini benar-benar menaruh perhatian pada klan primer." Xiao Yan mengeluarkan kotak batu giok dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit di samping ketika dia melihat ini, terlihat seolah-olah dia sangat tidak ingin berpisah dengannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya, dia hanya bisa tak berdaya mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang indah, panjang, dan menyihir menatap ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya muncul di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak dingin dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan. "Tidak perlu, kami akan memberikan kepadanya karena dia menyukainya. Ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kami. Anggap itu sebagai bantuan." Xiao Yan hanya bisa memberikan senyum malu ketika dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil kembali. Setelah itu, dia tak berdaya menyimpan kotak batu giok, berbalik dan dengan kejam memandang Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Zian kembali ke tempat duduknya. "Seseorang, bawakan kursi." Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan ketika dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Xiao Yan mungkin telah berani meninggalkan wanita yang menakutkan ini di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi dingin Medusa diam-diam menjadi sedikit lebih hangat di depan Hai Bodong. Baru kemudian dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah disegelnya selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Yinggu tua, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan tatapannya ke arah Xiao Yan dan tertawa pahit. "Anda benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, memang tidak perlu takut pada Yun Shan." Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk bergerak, oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu berharap padanya. Saya pribadi akan menangani Yun Shan ketika kita benar-benar bertarung dengan Cloud Misty pada waktu itu. Dia, tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin senang menonton di samping." Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh saat dia perlahan-lahan menyesapnya. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiao Yan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara dua orang ini? Dari sikap yang Xiao Yan telah berikan sebelumnya, tampaknya bahwa keduanya harus memiliki hubungan yang cukup baik. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara itu mengingat karakternya? Orang itu sudah lama diretas menjadi beberapa bagian. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Xiao Yan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara dua orang ini? Dari sikap yang Xiao Yan telah berikan sebelumnya, tampaknya bahwa keduanya harus memiliki hubungan yang cukup baik. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara itu mengingat karakternya? Orang itu sudah lama diretas menjadi beberapa bagian.
Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini sudah melambung, kemungkinan dia mengalahkan Yun Shen sangat rendah. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar lainnya, Asosiasi Alkemis, dan keluarga kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kita bisa bergandengan tangan dengan mereka, peluang kita untuk menang bisa sangat meningkat. Bagaimanapun, fama di Asosiasi Alkemis dan setan tua dari keluarga kekaisaran semuanya adalah ahli kelas Dou Huang. Yang terakhir telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan spirit ungu yang telah Anda perbaiki untuk saya juga juga dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita harus memiliki peluang sukses yang sangat besar dalam mengalahkan Yun Shen jika kita berdua bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan. Terserah Anda. Xiao Yan tidak komit terhadap saran ini. Iblis tua dari keluarga kekaisaran dan fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang dapat diberikan oleh klan Nalan dan klan Mu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Dou Huang tidak lagi banyak digunakan dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, situasi seperti apa yang Anda inginkan ketika Anda menuju Mystic Cloud Sect kali ini? Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kami meninggal. Aku ingin Mystic Cloud Sect menghilang sepenuhnya dari kekaisaran Jiama. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara samar. Kekuatan Mystic Cloud Secte saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari akar, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu mungkin bisa membunuh semua ahli di Mystic Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangka terhadap fraksi lain di masa lalu. Xiao Yan merajut alisnya sedikit ketika dia mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Adik ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Mystic Cloud Sect dengan hanya mengandalkan orang-orangmu saja. Hal-hal ini adalah hal-hal yang paling tepat untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus menahan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan menyusahkan Hai Tua untuk membantu saya melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Mystic Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat sedikit pengkhianatan beberapa tahun ini. Kamu anak kecil. Hai Bodong hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pikiran-pikiran konspirasi Xiao Yan. Namun, beruntung bahwa orang ini telah sepakat untuk berdiskusi dengan fraksi lain. Dari ketakutan samar bahwa fraksi-fraksi ini biasanya dimiliki untuk Mystic Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki landasan bersama untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lain, apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kami mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang jika kami ingin menghilangkan Mystic Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. Siapa? Xiao Yan mengerutkan kening sedikit saat dia berbicara. Raja Pil Guhi. Xiao Yan juga tercengang ketika dia mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkan itu di bawah mulutnya sekali ketika dia mengingat orang ini yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kerajaan Jiama 3 tahun lalu. Anda juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6 seperti Gu He di dalam kekaisaran. Jika dia membantu Mystic Cloud Sect,
kemungkinan dia setidaknya akan dapat mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di Kekaisaran. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus menyelesaikan masalahnya sebelum menyerang Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hampir lupa tentang orang penting ini. Gu Hi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan jelas tahu kemampuan yang dimiliki seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang Han Feng telah kumpulkan dari daerah sudut hitam telah memberi Akademi Batin sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Gu Hi mungkin lebih rendah daripada Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis tingkat 6 yang sejati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Gu Hi dia bukan orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Misty Cloud Sect tidak lagi sebagus di masa lalu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya menjadi penatua dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetukkan jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian, bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Gu Hi? Hai Bodong terkejut ketika dia mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Gu Hi juga seorang tetua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu kasusnya, ayo minta Fama untuk maju dan mencari Gu Hi. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Saya akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.